Artinya karena Nabi membentuk negara, maka kita juga harus membentuk negara. Itu ajaran Nabi. Hanya saja kita tidak bisa dan dilarang membentuk negara seperti yang dibentuk oleh Nabi itu tidak boleh, haram hukum. Kenapa? Karena negara yang dibentuk oleh Nabi itu sumber hukumnya Allah dan Nabi. Kalau ada apa-apa ini hukumnya turun dari Allah. Ada peristiwa sesuatu, Nabi yang memutuskan ini hukum. Nah sekarang tidak ada Nabi. Oleh sebab itu sistem yang sekarang dibentuk tidak boleh seperti Nabi. Kemudian menodai dengan cara merendahkan atau mencaci Allah, Rasulnya dan agama, maka hukumnya adalah murtad. Mencaci Allah, Rasul dan agama, termasuk simbol-simbol agama, sholat, azan dan sebagainya, maka hukumnya adalah murtad. Bicara tentang kemurtadan, murtad ada dua model. Murtad biasa, ada murtad biasa, itu artinya apa? Ya dia hukumnya murtad, hilang imannya, di neraka selama-lamanya. Murtad biasa itu seperti dikatakan biasa, bukan ringan, maksudnya nanti ada murtad berat. Murtad biasa itu misalnya ada orang tiba-tiba nyembah berhala, murtad, nyembah berhala, atau dia mengatakan Allah bukan Tuhan, Nabi Muhammad bukan Nabi, itu murtad. Tapi murtad berat adalah mencaci Allah, Nabi, itu murtad berat. Sehingga murtad yang pertama tadi itu pakai istitab. Istitab itu kalau ada orang misalnya mengatakan aku tidak percaya Nabi Muhammad Nabi, dia ngomong begitu saja, maka dia keluar dari iman. Setelah itu dia diistitab, tidak boleh dipenggal langsung lehernya, diminta tobat, suruh istitab, suruh bertobat sampai kembali. Adapun yang kedua yang mencaci, karena mencaci itu urusannya menyakiti orang banyak, maka ini adalah murtad kelas berat. Sehingga sebagian ulama mengatakan nggak perlu tidak perlu diminta tobat, langsung saja dipenggal lehernya kalau dalam negeri Islam. Karena apa? Dia telah menodai, menyakiti hati orang, mencaci Allah, Rasul, mencaci syariat, mencaci azan, mencaci ini mencaci ini murtadnya murtad berat. Kebanyakan ulama mengatakan nggak ada tobat, nggak perlu diminta tobat, langsung saja dihukum. Tapi sebagian ulama mengatakan bahasanya sama, biarpun seperti itu kasusnya, menghinakan seperti itu, merendahkan agama, merendahkan Nabi, tetap hendaknya diminta tobat terlebih dahulu. Kalau sudah dia mau tobat, menyesal, minta ampun, maka diterima tobatnya insya Allah oleh Allah. Beristighfar banyak, bersyahadat. Cuman untuk jenis yang kedua ini, karena dia mencaci tadi, mencaci agama, biarpun sudah tobat dan insya Allah dimaafkan oleh Allah, tapi ditakzir di dunia biar orang lain. Kalau yang pertama nggak ada takzir, sudah tobat. Misalnya orang yang tiba-tiba mengatakan Nabi Muhammad bukan Nabi, lalu dinasehati kok tobat, nggak pakai takzir lagi, nggak pakai hukuman lagi. Tapi jenis yang mencaci, jenis yang mengolok Nabi, mengolok Allah, mengolok syiar agama, biarpun sudah tobat, tapi tetap harus dihukum agar orang lain tidak ikut-ikutan. Ada takzir setelah itu. Cuman takzirnya bukan dipenggal lehernya, apakah dicambuk 100 kali di alun-alun, atau mungkin dimasukkan penjara. Takzirnya seperti itu. Jadi itu penghina agama, itu berat hukumannya bagi seorang muslim. Kalau bagi orang non muslim juga ada hukumannya. Kita bicara di wilayah kaum muslimin saja. Ucapan Mahfud MD dinilai menentang ajaran Nabi Muhammad SAW. Imam Masjid New York, Imam Samsi Ali heran dengan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Hukum Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD yang menyebut haram didirikan sistem negara seperti yang didirikan oleh Nabi Muhammad SAW. Samsi Ali menjelaskan sebuah sistem kenegaraan itu involving atau berputar dan silih berganti, tapi esensinya sama dengan yang dibawakan oleh Nabi, yaitu negara yang maju, beradab, makmur, dan adil. Imam Samsi mengatakan cara berkomunikasi Mahfud MD blunder. Pernyataan itu bisa dipahami bahwa Mahfud MD menentang ajaran Nabi. Imam Samsi menilai jika cara komunikasi Mahfud MD baik, maka tidak perlu menyebut haram
mengikuti gaya Nabi mendirikan negara. Negara yang didirikan Nabi, kata Samsi Ali, adalah negara yang berkemakmuran, berkeadilan, egaliter, inklusif, merangkul semua pihak. Diakui tidak mengerti yang disebut haram oleh Mahfud MD. Sebelumnya Mahfud MD menilai era modern sekarang tidak bisa mendirikan negara seperti yang dibentuk Nabi Muhammad SAW. Pada zaman dahulu di Mekah dan Madinah, Mahfud MD bahkan menyebut haram hukumnya. Mahfud MD menilai negara Islam yang dibentuk oleh Nabi di Mekah dan Madinah sumber hukumnya jelas dari Al-Quran dan Sunnah Nabi. Sehingga saat itu jika ada sebuah permasalahan, rakyat bisa langsung bertanya kepada Nabi. Ucapan Mahfud MD dinilai menentang ajaran Nabi Muhammad SAW. Imam Masjid New York, Imam Samsi Ali heran dengan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Hukum Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD yang menyebut haram didirikan sistem negara seperti yang didirikan oleh Nabi Muhammad SAW. Samsi Ali menjelaskan sebuah sistem kenegaraan itu involving atau berputar dan silih berganti, tapi esensinya sama dengan yang dibawakan oleh Nabi, yaitu negara yang maju, beradab, makmur, dan adil. Imam Samsi mengatakan cara berkomunikasi Mahfud MD blunder. Pernyataan itu bisa dipahami bahwa Mahfud MD menentang ajaran Nabi. Imam Samsi menilai jika cara komunikasi Mahfud MD baik, maka tidak perlu menyebut haram mengikuti gaya Nabi mendirikan negara. Negara yang didirikan Nabi, kata Samsi Ali, adalah negara yang berkemakmuran, berkeadilan, egaliter, inklusif, merangkul semua pihak. Diakui tidak mengerti yang disebut haram oleh Mahfud MD. Sebelumnya Mahfud MD menilai era modern sekarang tidak bisa mendirikan negara seperti yang dibentuk Nabi Muhammad SAW. Pada zaman dahulu di Mekah dan Madinah, Mahfud MD bahkan menyebut haram hukumnya. Mahfud MD menilai negara Islam yang dibentuk oleh Nabi di Mekah dan Madinah sumber hukumnya jelas dari Al-Quran dan Sunnah Nabi. Sehingga saat itu jika ada sebuah permasalahan, rakyat bisa langsung bertanya kepada Nabi. Ucapan Mahfud MD dinilai menentang ajaran Nabi Muhammad SAW. Imam Masjid New York, Imam Samsi Ali heran dengan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Hukum Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD yang menyebut haram didirikan sistem negara seperti yang didirikan oleh Nabi Muhammad SAW. Samsi Ali menjelaskan sebuah sistem kenegaraan itu involving atau berputar dan silih berganti, tapi esensinya sama dengan yang dibawakan oleh Nabi, yaitu negara yang maju, beradab, makmur, dan adil. Imam Samsi mengatakan cara berkomunikasi Mahfud MD blunder. Pernyataan itu bisa dipahami